Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan materi teks ya. Untuk materi IEP bahwa konteks atau model pembelajarannya adalah genre based. Nah, jadi teks selanjutnya yang akan kita pelajari adalah recount text. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang description, dan juga report. Nah, untuk teks yang ketiga yaitu recount. Nah, memang agak lama ya jaraknya jedanya, karena dalam teks-teks yang pertama ada banyak grammar atau structure yang perlu kita pelajari. Semoga nantinya memudahkan ketika masuk ke teks-teks berikutnya dan kita perlu menganalisis soal. Nah, untuk ini ke belakang nanti jenis-jenis teks akan lebih cepat karena untuk materi grammar sudah kita pelajari di depannya, di awalnya. Tapi saya tidak membatasi, silahkan kalian tetap menanyakan atau post pertanyaan apabila masih ada kesulitan. Nah, semoga nanti tetap bisa saya jawab di luar jam pelajaran. Nah, recount, apa sih recount itu? Nah, formalnya memiliki makna describe sama dengan describe. Tapi jangan terkecoh karena umumnya recount ini juga memiliki ciri tersendiri. Nah, ini saya ambil dari kamus ya. Cambridge Advanced Learner Dictionary, dari kamus Cambridge, pengertian recount. Nah, recount sendiri di sini adalah a text that describe how something happened atau to tell a story. Nah, ini memiliki makna verb ya dalam kamus. Contoh kalimatnya, he recounted his adventure since he had left home. Nah, he was found of recounting how he had played for Manchester United when he was 19. Nah, ini kata-kata yang memakai kata recount. Nah, ini maknanya adalah describe di sini. Mendeskripsikan dan bisa dicermati atau dilihat bahwa kata recount, recounting itu juga dalam yang dipakai adalah dalam kalimat past ya, was fond of. Nah, ada was recounted. Ini kalimat past. Berarti salah satu ciri recount nanti yaitu memakai kalimat past, nah, atau past experience. Nah, oke, kita masuk ke recount concepts. Nah, konsep recounts. Yang pertama adalah definition. I took this from your EAP books. Nah, ini saya ambilnya dari buku EAP yang soft filenya sudah saya bagikan ya. Bisa dilihat untuk definisi dan juga generic structure dan juga language features. Definition. A text for the purpose of informing or entertaining. Nah, jadi dikatakan sesuai buku EAP bahwa recount ini adalah teks yang punya tujuan sebagai informasi dan juga sebagai hiburan. Nah, untuk generic structure-nya bahwa recount itu memiliki structure orientation, events, and then reorientation. Untuk events di sini nanti bisa lebih dari satu events ya, atau 2 events. Nah, banyak events yang dituliskan. Nah, meskipun subjeknya satu, tetapi kejadian yang dialami itu kan rangkaiannya ada banyak. Nah, itu masuk, rangkaian kejadian itu masuk dalam events ini. Baru nanti tahapan akhir yaitu reorientation. Ini teman-teman sudah berlatih kemarin ya menuliskan recounts-nya, dan saya perhatikan kesalahan umumnya kalau untuk konteks ceritanya semuanya memahamkan dan juga runtut karena itu pengalaman pribadi ya. Jadi cenderung ingatan kalian itu jelas dan kalian bisa mengurutkan sesuai real kejadiannya. Tetapi mungkin kendalanya teman-teman itu mungkin dalam pilihan kata. Masih ada yang memasukkan, ini kan konteksnya writing ya. Seharusnya bahasa yang dipakai adalah bahasa resmi. Tetapi teman-teman ada yang memasukkan conversation. Nah, pilihan kata yang tepat dipakai dalam percakapan, bukan penulisan. Nah, dan juga mungkin dalam grammarnya harusnya memakai past. Nah, kalian belum tepat mengaplikasikan apakah itu aktif past atau pasif past. Nah, seperti itu bisa dilihat lagi. Memang saya tidak langsung menyalahkan satu-satu teks ya. Tapi untuk konteksnya secara keseluruhan cerita kalian itu memahamkan. Kita kembali untuk konsep recounts pada language features-nya.
Yang pertama adalah temporal relation of sequences of events. Ya, jadi ada urutan kejadiannya. Kemudian temporal sequence marker. Bisa dilihat di buku bahwa contoh dari sequence marker itu ada misal first, second, third, next. Nah, seperti itu. And the use of past tense. Nah, ini intinya bahwa recount itu cirinya adalah penggunaan past tense karena ini kejadiannya telah terjadi. Past experience, past event. Number 4, focus on individual or specific participant. Jadi fokusnya adalah pengalaman pribadi atau pengalaman kelompok tertentu. Nah, jadi hanya satu. Meskipun banyak orang, tapi kalau dia dalam grup yang sama dan juga sudah terjadi kejadiannya, itu bisa masuk ke recount. And the use of action clauses and processes. Nah, ciri lain adalah pemakaian action clauses. Nih penandanya adalah penggunaan kata kerja pas. Nah, seperti itu yang menunjukkan aktivitas ya. Dan juga processes. Nah, proses itu tadi ditandai dengan sequence tadi. Nah, kita lihat contoh structure of recount. Ini juga saya ambil dari EAP book, your EAP book. Recount structure, ada orientation, ada event 1, event 2, etc. Dan the last reorientation. Nah, summary-nya kita lihat dari teks aslinya. Ini teks aslinya The Mole Gang ya. Ini kisahnya tentang sekelompok pencuri bank yang menggunakan cara unik untuk lolos. Nah, unusual way. Bisa dilihat teks aslinya di buku kalian, di buku EAP. Ini summary-nya untuk orientation. Mana sih yang menunjukkan orientation? Nah, the human moles almost succeeded in robbing the central bank through an unusual way. Nah, si mole gang ini kan digambarkan sebagai gambar tikus ya. Tetapi dia adalah human moles, orang yang dimaksudkan di sini, yaitu sekelompok pencuri tadi. Ini masuk ke orientation, pengenalannya. Nah, eventnya apa? Ada event 1, they started off. Nah, mulai aksinya. Nah, ini kan ada kata started. Nah, ini event, kejadian, actionnya. Kemudian event 2, they went through. Nah, they went, mereka menunjukkan aksi apa? Pergi. Nah, melewati. Nah, ini aksi juga eventnya. Reorientationnya, they were about to enter into the bank when. Nah, ini sudah menunjukkan the ending is near. Ini untuk contoh mole gang, teks mole gang, recount structure-nya. Next, untuk recount structure surgery for Iraqi bombing victim. Nah, ada teks kedua yang juga recount. Temporal sequences-nya, orientation, event-nya di sini dituliskan ada 9. Kemudian the last is reorientation. Keywords, nah memudahkan kalau memakai kata kunci silakan baru masuk ke summary atau events-nya. Bomb blast, nah keywords-nya bomb blast. Ini pengenalannya adalah ledakan bom. Nah, kalimatnya, events-nya, in fall 2003, Muhammad's left eye was injured in a bomb blast. Nah, mata kirinya itu terluka karena ledakan bom. Nah, ini event-nya, keyword-nya bomb blast. Yang diceritakan adalah si Muhammad's experience ini. Kemudian event satunya, local hospital when worse. Ini keywordsnya. Event 2, his father's appeal for help. Nah, sampai event ke-9, eye surgery in Japan. Nah, ini kan tadi dari terluka mata karena bom, kemudian diakhiri dengan kejadian 9 yaitu operasi mata di Jepang. Nah, untuk menuju ke operasi mata, dari mata terluka tadi ada proses-prosesnya. Nah, ini yang diceritakan. Prosesnya tadi dari event 1 sampai event 8, kemudian diakhiri ke event 9 yang menuju ke kejadian akhir. Dapat operasi mata. Nah, kalau tidak salah ingat, punyanya teman-teman itu juga menunjukkan suatu kejadian ya. Ada yang awalnya takut terhadap sesuatu dan akhirnya tidak takut. Nah, menjadi dari takut menjadi tidak takut itu ada prosesnya. Nah, itu yang menunjukkan recount.
kemudian reorientationnya fully restored. Nah, dari mata terluka, kemudian proses menuju ke operasi, dan kemudian sudah kembali normal. Nah, ini recount. So thank you, and that's all about recount, and we will see you. I will see you soon. Nah, kita akan ketemu lagi, segera ketemu ya, untuk materi selanjutnya yang bahasan recount. Okay, thank you.